dari Ibu Elvira YB Ladoangin dari PT Matio Jaya Farma. Saya ingin bertanya tentang daftar nominatif untuk rinciannya agar diakui secara pajak dan tidak dikoreksi. Apa saja yang perlu disajikan? Terima kasih. Lalu ada Bapak Nugroho Wahid Purnomo dari PT Tekno Infrastruktur Sukses. Bagaimana contoh Dirjen Pajak mengawasi dan menguji kepatuhan wajib pajak atas penerapan PMK 66. Nah, ini saya jadikan satu ya Bapak Ibu karena ada hubungannya dengan daftar nominatif dan pengawasan atau pengujian. Jadi memang sampai saat ini ya belum ada aturan yang jelas terkait dengan daftar nominatif ya. Tapi yang pasti di FAQ DJP juga kemarin terbaru, daftar nominatif rincian penerima atau kenikmatan yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh pemberi kerja ini mengikuti daftar biaya promosi yang ada di PMK 2 tahun 2010. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nge-refer ke PMK 2 tahun 2010. Nah, itu nanti bisa disesuaikan formatnya ya daftar nominatifnya. Ya karena saat ini katanya sih daftar nominatif untuk penerima natura atau kenikmatan ini sedang disusun gitu. Nah tapi yang pasti Bapak Ibu perlu kertas kerja ya dalam pajak natura atau kenikmatan ini yang paling penting adalah kertas kerja. Ya karena dipastikan ekualisasi Bapak Ibu nanti nggak akan nol, nggak akan hasilnya tuh nihil gitu, pasti akan selisih. Ya percayalah pasti akan selisih, terutama sekarang udah banyak akun yang masuk, bahkan akun penyusutan nanti bisa jadi masuk, akun sewa jadi masuk ke PPh pasal 21 gitu kan. Jadi memang perlu banget diperlukan kertas kerja. Ya karena nanti bagi DJP bagaimana cara mengawasi dan mengujinya ya ketika dilakukan pemeriksaan ya mereka akan minta kertas kerja hitungan PPh pasal 21 baik itu natura atau kenikmatannya ya rinciannya gitu kan. Ya kalau misal Bapak Ibu nggak bisa menyerahkan ya mereka akan main tembak aja dari JL yang ada gitu kan. Misalnya dari JL penyusutan yang sebenarnya mungkin tidak ada fasilitas kendaraan yang diberikan ke pegawai gitu di situ. Nah itu yang perlu Bapak Ibu siapkan ya. Jadi sebisa mungkin dibuat daftar nominatifnya. Ya, jadi bisa dirinci biaya penerimanya, terus biayanya atas biaya apa, tanggal pemberian natura atau kenikmatannya kapan, bukti pemotongannya juga dicantumkan, jadi jelas. Ya, jadi ketika Bapak Ibu diperiksa pun udah siap gitu kan, udah nggak ada temuan lagi, walaupun mungkin akan selisih, pasti dipastikan ekualisasi akan selisih. Cuman ya selama ini kan kalau ekualisasi sih nggak masalah ya Bapak Ibu, selama memang bisa dijelaskan dan bisa diterima gitu kan. Nah itu yang perlu Bapak Ibu menjadi inilah apa namanya penekanan ya atau segera dibuat lah sekarang gitu.